Saya itu udah punya cita-cita untuk bisa kuliah ke luar negeri, apalagi dengan beasiswa itu sejak SMA. Wow. Ya, SMA kelas 1. Jadi saya ingat betul dulu itu kan salah satu guru saya itu sering kasih motivasi kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hobi di sini, teman-teman Warta Rinjani. Di masa pandemi kita berharap teman-teman beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan ingat protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan pakai sabun. Teman-teman, ini menjadi salah satu podcast kita di hari ini. Kita bersama, saya akan bersamai dengan seorang mahasiswa yang semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman. Dia memiliki kesempatan untuk meraih cita-citanya, untuk mengenyam kembali pendidikan yang lebih tinggi lagi. Nah, teman-teman bisa lihat nanti, dan kita akan dengarkan bagaimana kisahnya untuk mendapatkan beasiswa nih. Beliau ini adalah putra NTB asli, dan aslinya dari Lombok Tengah. Nah, ini kita akan berbincang-bincang ke depan ini untuk apa sih cita-citanya sebenarnya, kemudian apa sih harapan, kemudian pesan atau perannya sebagai putra NTB untuk nanti setelah selesai untuk mengenyam pendidikan di luar negeri. Nah, kita sapa langsung teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Wajdi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, sepertinya sehat ya. Sehat. Lumayan ganteng ya. Ya, ganteng juga ya, kalau cowok ganteng ya, gitu ya. Ya. Gimana nih, keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Di masa pandemi masih beraktivitas baik? Beraktivitas selayaknya, sesuai aturan. Ya, betul. Aturan. Harus sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan. Kegiatan sehari-hari ini apa aja nih, Kak? Sekarang masih sibuk di madrasah. Soalnya jadi ngajar juga. Tapi kayaknya minggu ini mau resign. Oh gitu, karena mau pergi ya. Aduh, selamat nih. Tapi kita ucapkan nih dari Warta Rinjani khususnya, kita ucapkan selamat dan sukses selalu untuk Kak Wajdi nih. Jadi nanti sepulang dari sini kita dapat kabar bagus nih. Amin. Dan bisa berbagi lagi di Warta Rinjani. Nah nih Kak, ini menjadi pertanyaan nih. Kok bisa sih dapat beasiswa putra salah satu spesial dari NTB nih untuk mengenyam pendidikan di Malaysia terutama ya? Ya, Malaysia. Gimana nih Kak? Ya sebenarnya ini kesempatan yang sangat besar sekali bagi teman-teman ya, terutama yang teman-teman yang dari NTB. Betul. Karena rencananya kan akan dikirim 1.000 orang, 1.000 orang. Dan ini masih setengah kuotanya tuh sudah masih setengah gitu. Oke. Setahu saya udah 500 orang. Nah itu tinggal masih banyak sih kuota yang atau kesempatannya untuk teman-teman bisa mendapatkan beasiswa ini gitu. Nah sebenarnya saya itu udah punya cita-cita untuk bisa kuliah ke luar negeri, apalagi dengan beasiswa itu sejak SMA. Wow. Ya, SMA kelas 1. Jadi saya ingat betul dulu itu kan salah satu guru saya itu sering kasih motivasi kayak gitu. Disuruh nulis 100 impian. Nah, jadi saya tulis impian-impian saya yang mungkin waktu itu enggak. Salah satunya ini yang mungkin dulu itu enggak kebayang lah kan. Betul. Ya, kita dari kampung, kita enggak punya sumber daya yang apalagi masalah finansial. Nah, jadi kelihatan sulit, tapi tetap saya tulis. Oh gitu ya. Tapi ini menjadi salah satu doa, doa yang itu. Sudah yang tadi dituliskan cita-citanya apa sih, ambisinya tahun depan apa sih gitu ya. Ini salah satu cita-cita juga. Ya, salah satu cita-cita. Itu juga doa. Bagi artinya doa yang setiap hari nih, saya mesti sekolah lanjut nih ke luar negeri, begitu. Ya. Kayaknya setiap kali
ada kesempatan untuk berkegiatan, misalnya ada kegiatan-kegiatan di kampus, itu saya selalu kepikiran untuk ini, untuk meraih ini beasiswa ini. Jadi ini termasuk impian besar Impian sebenarnya. besar. Oke. Jadi ini terwujud loh teman-teman. Jadi salah satu cita-cita yang memang terwujud tahun ini gitu. Alhamdulillah. Selesai di mana kemarin Kak? Saya di Universitas Nahdlatul Wathon. Oke, Universitas Nahdlatul Nahdlatul Wathon. Wathon. Tahun? Tahun 2019. Oke, yang kemarin tahun kemarin. Tahun ya. kemarin. Oke, jurusannya itu. Pendidikan biologi. Oke, Ya. pengajar biologi. Ya. Oke, Insya Allah Ya. nanti berarti di Malaysia nih tetap sesuai dengan fakultasnya, jurusannya. Ya, saya di S2 besok itu ngambil evaluasi dan penilaian pendidikan. Oke, oh Jadi, evaluasi. Ya, lebih ke pendidikannya sih. Oke, seperti itu termasuk juga sudah include ke pendidikan yang tadi biologi ya. Iya, Oke, iya. oke. Itu dari keluarga bagaimana nih, Kak? Bagaimana sih dukungan besar bagi keluarga, bagi Kak Wajdi nih untuk melanjutkan pendidikan? Warga emang sangat sportif sekali ya. Namanya juga anak gitu ya. Oke. Ya alhamdulillah meskipun kekurangan, meskipun ada keterbelakangan seperti itu, tapi orang tua saya tetap mensupport, Support, betul. kasih motivasi. Termasuk juga saya juga belajar dari keluarga sih, Oke. karena kan keluarga saya rata-rata pengajar. Nah, yang tadi yang kasih saya motivasi atau yang suruh saya nulis itu guru saya sekaligus paman. Oh gitu, Nah, keluarga dari keluarga. iya. Oke. Jadi motivasinya memang dari beliau itu luar biasa. Oke. Malahan beliau kan meskipun sekarang sudah S1 dalam ngajar dan usianya juga udah lumayan, tapi masih mau lanjut. Oke. Untuk Itu juga salah S2. satu motivasinya ya. Iya, jadi Oke. semangat Oke. keluarga juga emang semangat dalam bidang pendidikan untuk melanjutkan studi seperti itu. Jadi Betul. saya juga termotivasi Oke. sebagai anak muda gitu. Oke, ini luar biasa dukungannya. Apalagi dari keluarga itu memang harus ada dukungan besar ya, Iya. Kak ya. Gimana nih saat waktu menerima pengumuman, kasih tahu nih orang tua saya dapat ini gitu. Gimana nih Masya Allah luar biasa sih. sambutannya? Senang banget. Tapi waktu itu kan sama teman-teman itu di hari pengumuman itu diumumkannya tuh jam 1 kalau nggak salah. Saya dapat 1. email jam 1. Dan kan saya punya teman yang lulus juga kan. Jadi waktu itu diumumkan di websitenya kalau pengumuman tanggal segini. Nah, kami nunggu gitu. Kami nunggu tapi belum dapat juga emailnya sampai tengah malam. Oke. Itu akhirnya dapat email. Oke. Dan tapi kan di rumah kan udah tidur semua kan. Oke. Ya. Nah, Langsung paginya kasih tahu gitu. apa sambutannya Ibu Bapak gimana? Masya Allah, alhamdulillah, gitu. Alhamdulillah, luar biasa ya. Alhamdulillah luar biasa. Apa pesan yang akan disampaikan nih? Artinya pesan yang disampaikan sama Ibu sama Bapak nih? Tetap doakan guru-guru yang sudah ngajar, Betul. kayak gitu, biar tetap berbakti kepada guru-guru yang nanti di sana Betul. dan tetap semangat sih. Oke, Kayak betul, gitu. betul. Dan Bapak itu sering menasihatin kalau apapun yang kamu lakukan itu harus niatkan itu karena Allah gitu. Betul. Ya, meskipun misalnya kan dulu ada kegiatan organisasi gitu kan, kayak orientasi gitu-gitu, niatkan aja karena Allah gitu. Betul. Dan ini Intinya udah niatkan gitu. Oke. Itu sambutan luar biasa bagi keluarga ya. Iya. Apalagi keinginan orang tua juga pengen ngelihat anaknya sukses gitu. Iya. Nah, ini salah satu kesempatan yang baik bagi Kak Wajdi nih. Apa nih yang bakal Kak Wajdi lakukan ketika di sana begitu? Artinya kesempatan ini nggak boleh disia-siakan Iya, begitu. benar. Bagaimana nih Kak untuk memberi semangat bagi teman-teman kita nih? Iya, kan ini kesempatan yang sangat luar biasa ya. Jadi saya tuh sebenarnya
nggak akan belajar juga sih, belajar akademis, tapi juga kita perlu melihat peluang kerjasama, kita perlu melihat peluang relasi seperti itu. Jadi kesempatan yang sepertinya akan terbuka di sana itu juga bukan hanya di bidang akademik, Betul. tapi juga organisasi, kemudian relasi seperti itu. Karena kita juga butuh kan, kita butuh untuk mempromosikan NTB, untuk mempromosikan Lombok yang Nah, itu salah satunya sangat karena indah. memang kategori putra NTB yang dapat kesempatan Ya. untuk kuliah ini memang harus dengan catatan membangun NTB. Bagaimana itu, Kak? Coba bagaimana? ya. Dan kita bisa membangun NTB itu dengan di bidang kita masing-masing seperti Betul. itu. Enggak hanya kita balik ke NTB, kemudian kita mengabdi di sana, itu juga salah satu. Tapi juga kita sebagai orang NTB yang pergi keluar, kemudian kita bicara mengenai NTB, kita promosikan NTB ke orang-orang di luar, itu kan salah satu memberikan dampak yang sangat besar juga bagi NTB. Betul, Begitu. betul. Jadi ini juga salah satu syarat ketika mendapat beasiswa ini ya harus promosikan bagaimana nih NTB gitu Ya, ya. seperti itu. Kedepannya seperti apa dan pastinya nanti pulang selesai dari kuliah harus mengabdi ke sini bukan ke tempat yang lain gitu. Bagaimana itu, Kak? Sebenarnya Pak Gubernur itu nggak mewajibkan kita untuk kembali Oke. seperti itu. Kalian bisa malahan beliau itu mendukung kita untuk bisa lanjut S3 di luar negeri, cari peluang dan kalau bisa lanjut di sana lanjut seperti itu kata beliau. Betul. Ya karena beliau mungkin berpikirnya sangat luas ya, nggak sempit kita yang masih awam ini gitu. Betul. Sebelumnya ini di Universitas Nahdlatul Wathon ikut berapa kegiatan nih? Artinya mahasiswa aktif pastinya. Gimana nih, Kak? Alhamdulillah, aktif. Kegiatan mahasiswanya yang kemarin? Ya, saya tergolong mahasiswa yang aktif sih, aktif di organisasi, tapi juga enggak enggak mengesampingkan akademik kayak gitu. Di semester 3 saya udah jadi ketua UKM, Oke. unit kegiatan mahasiswa, namanya Academic Speaking Club. Dari semester 3? Ya, Oh, sudah berkegiatan ya? ketua pertama. Oke. Jadi inisiatornya lah. Oke. Dan Jadi sampai waktu itu selesai masih? 2 tahun. Oke. Jabatan saya waktu itu 2 tahun. Sebenarnya jadi ini sih inisiator sih, karena itu UKM Academic Speaking Club ini kan mulai terbentuk itu tahun 2016 ketika saya semester 3 Oke. bersama 2 orang teman saya yang lain. Nah, waktu itu, teman saya yang satu ini sekarang sama beliau juga dapat beasiswa juga. Oh, dapat juga ada temannya. Ya. Berapa orang ini, Kak, yang ikut untuk tahun ini? Artinya bareng dengan Kakak tuh? Sendiri sih, cuma teman saya kan dia duluan. Oh, gitu. Duluan, Yang tahun kemarin. Oke. 2020 beliau berangkat. Kakak kelas sih. Oke. Kakak kelas. Dan teman saya yang satu lagi udah kerja di Inter Island di Bali. Oke, Begitu. sudah selesai. Sudah selesai. Oke, ini juga salah satu berarti tahun ini yang dari UNW Universitas Nahdlatul Wathon ada Kakak sendiri atau emang ada beberapa? Tahun ini saya sendiri. Oke. Tahun kemarin ada yang tadi teman saya yang Oke, tadi. setiap tahun ada ya. Alhamdulillah. Insya Allah mudahan tahun ini ada lagi gitu. Oke, amin. Ini Ya. juga jadi pemicu nih bagi teman-teman kita atau teman-teman mahasiswa yang ada di Universitas Nahdlatul Wathon untuk lebih semangat lagi seperti Kak Wajdi gitu mengikuti ya. Nah, sambutan teman-teman bagaimana nih, Kak? Wah, malahan mereka itu sebenarnya mereka mau ketemu sih. Oh gitu. Ya, tapi Temu tangan gitu ya. kan mereka kayaknya udah tahu akan berangkat gitu Berangkat kan. gitu ya. Tapi saya mesti tahan dulu. Oh, jangan ditahan-tahan dulu, Kak. Karena Kakak mau pergi Iya. lama nih. Jadi mereka juga butuh share-share gimana Sharing. nih? Sharing gimana kok bisa dapat gitu Iya. kan. Oke. Gimana tuh, Kak?
Artinya teman-teman kita ini kan butuh sharing kan. Iya, betul. Apalagi teman-teman mahasiswa yang masih di semester bawah, apalagi yang mau nambah, artinya kedepannya pingin juga ikut gitu. Iya. Gimana nih Kak? Nah itu sebenarnya penting banget sih, karena ada tips-tipsnya. Oke. Kita bisa lolos itu. Kayak misalnya kan di seleksinya itu kan ada 2, administrasi sama wawancara. Oke, administrasinya sulitnya apa nih Kak? Sulitnya sebenarnya kita bahasanya kita menghubungkan diri kita yang dulu dengan Oke. kita yang akan datang. Katanya kan dulu itu pengalaman-pengalaman yang udah kita Itu dapat. buat isi juga? Isi. Oke. Makanya nanti kan kita disuruh buat isi 2. Nah, ini pentingnya di sana. Jadi kan kita mungkin udah punya banyak pengalaman di organisasi, kita sering ikut kegiatan ini ya gitu kan. Nah, setelah itu bagaimana nanti pengalaman-pengalaman kita itu, pembelajaran yang kita udah dapat, kita bisa buat dalam sebuah aplikasi berbentuk isi. Nah, betul. dan itu harus relate dengan jurusan yang kita ambil besok. Betul, real sesuai dengan jurusannya. Ya, Oke. jurusan yang kita pilih itu artinya kan kita dilihat background kita kayak gimana, cocok nggak kita masuk di jurusan ini, Oke. cocok nggak kita dapat beasiswa ini, kayak gitu. Betul. Itu juga berarti harus teman-teman buat IC ya, Ya, untuk harus IC. lolos di di kesempatan ini untuk beasiswa ini. Iya. Selain IC administrasi. Kalau yang lain yang paling sulit sih selain IC itu TOEFL, TOEFL ya. ya bahasa Inggris. Minimal 500. Ya, amannya 500. Amannya Amannya 500. Oke. Ini memang kalau TOEFL ini ke luar negeri memang diwajibkan ya Kak ya? Ya, Oke, bagus itu. Diwajibkan. Jadi teman-teman juga mempersiapkan diri nih. Apalagi di Universitas Nahdlatul Ulama kan lumayan banyak ya mahasiswanya jadi menjadi influencer. Nah, Kakak ini jadi influencer. Menjadi salah satu influencer dari mahasiswa UNW, mohon maaf, Universitas Nahdlatul Ulama, bisa menggo internasional gitu. ya. Betul. Itu juga pesan dari Ibu Dekan sih. Oh, gimana Ya. pesannya Ibu Dekan? Beliau bilang nanti kalau ada ikut kegiatan apa di sana sharing aja ke teman-teman yang lain. Iya, betul. Biar jadi motivasi. Oke, kamu ikut seminar atau apa di sana, Betul. kita kegiatan kuliahmu di sana. Oke. Biar teman-teman yang masih di UNW itu bisa ini semangat lagi. Oke, betul ya. Mm-mm. Memberi motivasi ke teman-teman. Untuk kegiatan sehari-hari Kak, selain mengajar di rumah, artinya ibu bapak mengajar. Bapak guru SMP, Oke, ibu. ibu guru TK. Oh, Petani pengajar. juga. Jadi keluarga pengajar nih. Iya, Selain betul. mengajar sehariannya Kak, apa aja kegiatan di rumah? Saya paling aktifnya di organisasi sih. Oke, organisasi. Karena kenapa ya? Mungkin basicnya di sana ya. Oke. Dari dulu emang udah terbiasa ikut organisasi. Jadi kalau nggak ikut dalam rentang waktu 1 bulan, 2 bulan atau sekian bulan itu rasanya gimana ya? Kayak bosan sekali kayak gitu. Karena kan emang udah biasa. Apalagi kan kemarin kan pengumuman beasiswanya kan akhir tahun 2019, awal-awal tahun 2020 lah. Kemudian kan rencana keberangkatan akhir tahun 2020. Oke. Itu kan lumayan kan? Panjang ya. Lumayan panjang. Oke, durasinya. Terus di delay lagi sampai awal tahun 2021 Karena COVID ini. ya. Karena COVID. Oke. Jadi kan itu berapa bulan itu nggak ada kerjaan gitu Ya, ya. betul. Tapi alhamdulillah kemarin ini sih udah ikut Persatuan Pelajar Indonesia Oke. yang di kampus besok di sana. Oke. Jadi- Itu kapan berangkat nih Kak untuk yang besoknya nih? Insya Allah tanggal 24 24 Maret. Maret. Oh, oke ya. 2021. Minggu depan sudah Insya Allah. fly ke luar Mudah-mudahan negeri lancar. ya. Jadi kita tunggu ceritanya Kak Wajdi beberapa tahun kedua, setahun lebih ya. Ya setahun setengah lah. Oke. Nah, apa yang mesti karena nanti
ketika di sekolah di luar negeri nih di Malaysia, pasti ada program apa sih yang kakak akan lakukan di sana? Artinya selain kuliah, nah artinya sesuai dengan aktivitas kakak di sana gitu, supaya nggak boring juga apa nih? Ya, paling ikut kegiatan-kegiatan organisasi sih kayak volunteering. Oke. Nah kebetulan juga saya udah termasuk panitia PPIM mengajar gitu. Apa itu kak? Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia Mengajar. Ya, Oke. jadi sebelum berangkat itu udah ancang-ancang ini, udah cari-cari kegiatan gitu. Iya betul, biar nggak Iya. boring kan? Iya. Supaya nggak boring. Oke. Biar relasi juga sih, Betul, biar betul. karena itu menarik juga kalau ketemu orang baru, lakukan aktivitas baru. Kan mengajar ini juga kan untuk kegiatannya kan untuk orang-orang Indonesia yang di sana. Betul. Jadi anak-anak Indonesia, anak-anak PKI seperti itu kan. Oh, iya, betul. Jadi kalau kita ikut kegiatan-kegiatan kayak gitu, kayaknya rasanya sangat gimana gitu ya. Betul. Selain juga akademis di kampus, selain kita juga ada akademis. kegiatan di luar gitu ya, supaya nggak boring juga. Ya. Dan juga menjadi salah satu alternatif nanti ketika membuat tesis. Ya, seperti Nah, itu. bagaimana nih? Kira-kira apa yang akan diangkat nih untuk masalah artinya untuk tesisnya kakak nih? Saya udah ini sih. Sudah ada rancangan nggak nih? Secara tertulis belum sih. Oke, tertulis. Cuma untuk ide-idenya itu Ada? udah Oh. ada. Itu jadi rahasia nih. Kamu rahasia, jangan sampai dibongkar di sini. Tapi nggak apa-apa juga sih sebagai pemicu nih untuk teman-teman kita. Oh, ternyata harus dipersiapkan gitu. Kira-kira tentang apa nih, Kak? Boleh dibocorin dikit nggak? Kan jurusan saya kan evaluasi kan. Oke, evaluasi. penilaian. Jadi sepertinya akan menilai atau apa ya, membahas tentang kinerja dari sebuah organisasi. Kalau saya targetnya sih LSM sih, LSM kayak keorganisasian yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu perlu kita beri nilai, beri penilaian. Kita perlu evaluasi biar kinerjanya itu lebih Oke. maksimal lagi ya gitu. Oke, itu salah satu strategi. Ya, jadi Sebenarnya. bisa berkontribusi juga meskipun nggak jadi pemeran utamanya di organisasi itu, tapi sebagai mahasiswa yang mengambil jurusan evaluasi, kita bisa membantu lewat ini pemikiran kita, keilmuan kita kayak gitu. Oke, itu rencana untuk artikel atau tesisnya ke Iya. depan ya. Moga ini sukses ini buat Kak Wajdi. Nih apa nih kira-kira harapan Kak Wajdi untuk teman-teman mahasiswa kita yang masih kuliah kayak gitu. Apa nih kira-kira supaya mereka seperti saya, seperti Kak Wajdi maksudnya ya. Supaya lebih tahun depan bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi lagi gitu. Apa nih harapan ke depan? Harapannya teman-teman itu nggak hanya duduk diam di dalam kelas, Di dalam kampus, di Ya, kelas kampus ya. Ya, tapi juga berkelana. Oke. Ya, karena kehidupan mahasiswa itu nggak hanya di satu ruangan itu begitu, tapi juga seluas dunia inilah. Karena dengan jadi mahasiswa kita ikut kegiatan, kita ikut organisasi, misalnya UKM ya. UKM. Kalau saya kan kemarin di Academy Speaking Club. Jadi dengan melalui UKM itu saya punya kesempatan untuk mengunjungi teman-teman yang di kampus lain, ketemu dengan teman-teman yang dari kampus-kampus yang lain. Kayak kan 2019 juga saya ada kesempatan buat ketemu teman-teman se-Indonesia di Surabaya. Oke. Itu kegiatannya ASEAN Youth Assembly namanya. Itu kayak, tentang perkumpulan pelajar Muslim, AMSA sih namanya kegiatannya, ASEAN Muslim Student Association. itu memang yang mengadain. Oh gitu, sebuah Kayak- organisasi. Ya, dan mereka buat sebuah konferensi yang mendatangkan mahasiswa-mahasiswa di seluruh Indonesia. Ya, diseleksi sih waktu itu. Oke.
Dan kita di sana konferensi membahas beberapa masalah yang ada di Indonesia kayak pendidikan, kesejahteraan, ekonomi kayak gitu. Oke, itu juga salah satu cara nih supaya teman-teman mahasiswa kita tidak diam di rumah saja, tapi lebih berkreatif dengan artinya dengan pikiran-pikiran mereka begitu, supaya nggak diam saja di kampus atau di rumah gitu ya. Nah, kegiatan-kegiatan apa aja nih yang pernah diikuti Kak Wajedi ini? Artinya lomba atau kompetisi apa nih? Saya aktif di debat bahasa Inggris sih. Oh, luar biasa. Debat bahasa Inggris, meskipun nggak jago-jago amat. Tapi paling tidak pernah gitu ya. Paling tidak ada pengalaman lah. Pengalaman, betul. Pengalaman. Kapan di itu? Tahun 2016 itu kan bareng 2 orang teman saya tadi itu kan ikut lomba se-Lombok Timur, debat bahasa Indonesia. Alhamdulillah di sana dapat juara 1. Wow. Nah makanya setelah itu dilihat sama kampus, kemudian kami dikasih fasilitas berupa unit kegiatan mahasiswa. Oke, itu yang 2016. 2016. Nah setelah itu juga tetap aktif di dunia ini, debate ini. Setiap tahun itu ada kegiatan di Unram, kemudian di Bali. Itu alhamdulillah tetap ikut dan mengajak teman-teman yang lain sih juga biar ayo ikut, biar kita ada pengalaman ketemu sama teman-teman yang dari kampus ini kayak gitu. Biar mindset kita juga terbuka kayak gitu. Betul. Jadi ada kalau kegiatan-kegiatan sosial pernah? Kegiatan sosial di samping di kampus juga saya ini aktif di kampung juga sih. Nah, apa ini di kampung artinya memberi kontribusi kepada kampung juga, desa juga, bagaimana? Alhamdulillah sih, karena di kampung saya kan ada organisasinya ya. Ada remaja masjidnya. Ini biasa lah di kampung-kampung itu ada remaja masjid. Dan ya kemarin sih saya memberikan kesempatan teman yang lain untuk menjadi ketua. Karena kemarin masih jadi ketua nih sebenarnya. Cuman minggu kemarin saya minta untuk pemilihan lagi, alhamdulillah sudah. Tapi itu meskipun menjadi remaja masjid itu menjadi goresan catatan aktivitas baik loh Kak. Jadi ada juga forum juga ada sih, forum pemudanya di sana. Bisa juga jadi sekretarisnya di sana. Betul. Wow, ini segudang prestasi menjadi salah satu juga penyemangat kita sebenarnya bagi Kak Wajedi untuk nanti sekolah di luar negeri gitu. Nah, harapan jadi kan harapan untuk mahasiswa kita di sini, harapan untuk Kak Wajedi sendiri gimana untuk nanti kan sekolah nih di luar negeri di Malaysia, harapan untuk diri sendiri apa nih? Simple sih, bisa bermanfaat. Memberi kebermanfaatan untuk orang lain, berkontribusi gitu. Apalagi untuk keluarga ya. Apalagi untuk keluarga. Luar biasa. Kebermanfaatan kan seperti apa nih? Artinya di dunia pendidikan pastinya kan karena jurusannya pendidikan. Seperti apa? Mungkin ya kontribusinya gitu ya. Kontribusinya mungkin bisa ini sih kasih pengalaman yang di sana nanti bisa di-share. Di samping juga mengajar mengenai background saya, tapi saya juga bisa share pengalaman yang lain kayak gitu. Betul. Wow, ini menjadi salah satu ukuran kita teman-teman bahwa menjadi orang yang lebih artinya ilmunya lebih tinggi, sekolahnya lebih tinggi. Yang terpenting adalah kebermanfaatan kita untuk orang lain. Yang terpenting bukan siapa loh, tapi untuk siapa kalian, gitu ya Kak ya. Nah itu teman-teman, ini menjadi salah satu motivasi kita bagi mahasiswa yang masih belajar. Dan tanggal 24 Kak Wajedi akan berangkat. Kita doakan semoga sukses. Dari Warta Rinjadi kita doakan semoga pulang membawa nama baik NTB pastinya. Terima kasih Kak Wajedi. Ini menjadi perbincangan kita asik sebenarnya. Tapi nanti ketika pulang dari Malaysia kita akan tunggu nih cerita kisahnya di sana. Kita tunggu. Teman-teman, jadi kesempatan
yang baik seharusnya kita perlu kerjakan begitu. Jangan disia-siakan kesempatan itu. Ini kesempatan yang baik, seharusnya teman-teman menjadikan peluang yang terbaik untuk kesuksesan teman-teman. Jangan lupa subscribe channel YouTube Wartani Jani, dan saya Hubi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.